Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, perkenalkan saya perawat Cecil. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang semester 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai relaksasi otot progresif. Apa aja yang harus dilakukan dan apa manfaatnya? Lihat ya. Jangan sampai kelewatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahap pertama yaitu persiapan. Di tahap ini pasien kita anjurkan untuk menggunakan baju dan pakaian yang nyaman. Lalu setelah itu, jika pasien menggunakan kaos kaki atau alas kaki lainnya, kita anjurkan untuk melepaskannya agar tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan, seperti memakai kaos kaki atau alas lainnya. Tidak perlu. Tahap kedua, kita siapkan selimut, karena biasanya setelah kondisi pasien rileks, pasien merasakan kedinginan dan kita siapkan selimut untuk menutupi bagian tubuh yang merasa kedinginan tersebut. Oke, lalu kita akhiri dengan proses atau fase persiapan dengan latihan nafas dalam. Jika pasien sudah pernah diajarkan untuk melakukan nafas dalam sebelumnya, kita tidak perlu melakukan pelatihan nafas dalam lagi. Langsung saja kita lakukan nafas dalam selama 5 kali. Kita lakukan. Dan untuk catatan, pasien kita tanya pasien lebih nyaman dalam kondisi duduk atau terbaring. Jika pasien lebih nyaman dalam kondisi duduk, langsung kita lakukan saja. Yang pertama, boleh dalam kondisi mata tertutup atau mata terbuka. Oke, kita lakukan. Oke, dalam kondisi mata terbuka, kita lakukan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Tahan, lalu kita hembuskan secara perlahan. Oke, gerakan itu atau proses itu kita lakukan selama 5 kali. Kita lakukan gerakan inti yaitu dengan cara mengepal tangan. Oke, kita lakukan gerakannya seperti ini. Kita mengepal tangan di depan tubuh kita secara keras, dilakukan secara bergantian dari tangan kiri ke tangan kanan atau dari tangan kanan ke kiri. Tapi bisa juga dilakukan secara bersama-sama. Kita lakukan. Oke, kita kepalkan sampai sekepal mungkin dan kita rasakan ketegangannya. Dan ketika dilepaskan, pasien kita suruh atau kita aba-abai untuk merasakan rileks pada saat melepaskan kepalanya, dan rileks itu dirasakan dalam waktu 10 detik. Kita ulangi sekali lagi. Kepalkan, kita rasakan ketegangannya, lalu kita rilekskan kembali selama 10 detik seperti ini. Kita ulangi gerakannya sampai pasien benar-benar merasakan rileks dalam kepalanya. Lalu gerakan kedua yaitu dengan cara tangan kita yang setelah untuk mengepal tadi kita letakkan ke bahu kita, dan kita buat gerakan untuk merasakan ketegangan itu, yaitu gerakan seperti ini. Oke, baik, kita mulai. Baik, gerakan kedua yaitu mengepalkan tangan dan membawa kepalan itu ke bahu kita. Jadi seperti ini, kita bawa ke bahu, lalu biarkan otot kita menegang seperti ini dan rasakan ketegangannya. Kita mengepal ya, kita rasakan ketegangannya, lalu biarkan rasa tegang dari otot tersebut kita rasakan. Setelah itu baru kita rilekskan kembali. Kita lakukan gerakan itu sampai pasien merasakan perbedaan antara saat dia menegang dan rileks. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ulangi gerakan itu sampai beberapa kali. Gerakan selanjutnya yaitu menggerakkan bahu ini sampai mengenai telinga. Oke, kita lakukan seperti ini. Jadi pasien kita
suruh merasakan ketegangan di otot sampai ke telinga. Kita ulangi gerakan itu sampai beberapa kali sampai pasien merasakan tegang di otot sini, otot bahu, dan merasakan rileks lagi pada otot bahu. Seperti ini gerakannya. Oke, kita bawa bahu kita mengenai telinga. Jika tidak sampai mengenai telinga, minimal akan mengenai pucuk-pucuk daun telinga kita. Kita lanjutkan pada gerakan-gerakan selanjutnya, dan gerakan ini ditunjukkan untuk otot di bagian wajah si pasien, yaitu kita mulai dengan gerakan mengerutkan dahi dan alis secara bersamaan, seperti ini, dan gerakan menutup mata secara keras. Maksudnya secara keras itu sampai kita kerasa, sampai pasien juga merasakan bagaimana rasanya menutup mata dan mengerutkan alis dan dahi secara bersamaan. Seperti ini, mari kita lakukan. Oke, cara seperti itu tujuannya untuk merasakan ketegangan otot di sekitar sini dan merasakan rileks kembali. Untuk merasakan kerileksan otot mata dan otot-otot di bagian dahi dan alis. Gerakan yang berikutnya yaitu ditunjukkan untuk area rahang dan mulut. Dengan cara gigi kita tutup seperti ini, lalu kita tekan. Seperti itu, tapi bisa juga dengan menutup mulut seperti ini. Kita instruksikan kepada pasien untuk merasakan ketegangan di rahang-rahang kita dan lalu untuk merilekskan kembali. Kita ulangi dan kita bisa melakukan gerakan itu bersama-sama seperti ini. Seperti itu, gerakan terakhir untuk mulut dan untuk rahang yaitu dengan cara memanyunkan atau mengucupkan mulut kita, berguna untuk melatih otot-otot di rahang dan untuk merilekskan otot-otot di rahang. Seperti ini. Kita suruh atau kita instruksikan kepada pasien untuk memaksimalkan gerakan pada mulut itu semaksimal mungkin, semonyong mungkin. Seperti ini. Kita lakukan bersama-sama dengan gerakan yang tadi kita latih. Seperti itu, gerakan itu dilakukan masih sama dengan gerakan-gerakan sebelumnya, yaitu dilakukan berkali-kali sehingga pasien mengerti dan paham bagaimana cara melakukan relaksasi otot progresif berguna untuk merilekskan otot-otot di tubuh pasien. Seperti itu. Gerakan selanjutnya yaitu untuk merilekskan otot sekitar leher dan dada. Gerakan pertama untuk merilekskan bagian leher yaitu dengan cara jika ada sandaran, kursi atau apapun untuk bersandar, sandarkan seperti ini. Jika ada tembok juga tidak apa-apa. Lalu kepala kita sandarkan dan rasakan ketegangan saat disandarkan. Lalu lepaskan agar rileks. Gerakan tersebut bisa diulang beberapa kali sampai merasakan kerileksan itu. Gerakan kedua yaitu dengan cara membawa kepala ini ke bagian ini, membenamkan seperti ini sehingga merasakan ketegangan di bagian otot leher belakang. Seperti ini. Seperti ini. Kita instruksikan kepada pasien agar mengulangi kegiatan atau proses tersebut, gerakan tersebut beberapa kali sehingga otot di bagian sini bisa merasakan tegang dan rileks. Kita ulangi sekali lagi. Rilekskan. Seperti itu. Gerakan ketiga yaitu dengan cara membusungkan dada ke depan seperti ini. Merilekskan ke depan seperti ini, seperti ini. Nah, gerakan tersebut berfungsi atau bermanfaat untuk merasakan ketegangan di bagian punggung dan leher, dan setelah itu merasakan rileks kembali. Gerakan tersebut dilakukan dalam waktu 10 detik, lalu rileks kembali. Gerakan selanjutnya untuk merilekskan bagian perut. Saya lupa, ada satu proses lagi sebelum kita pindah untuk merilekskan otot perut, yaitu dengan cara lakukan nafas dalam dan panjang. Setelah itu ditahan untuk merasakan dada ini penuh dengan oksigen. Lalu setelah itu dihembuskan atau dikeluarkan lagi lewat mulut secara perlahan. Jadi nafas yang kita lakukan adalah nafas dalam dan panjang. Kita ulangi sekali lagi. Seperti itu. Gerakan selanjutnya yaitu untuk melatih otot di perut kita dengan cara otot di perut ini kita kempeskan ke dalam seperti ini. Kita kempeskan ke dalam dan ditahan. Lalu setelah 10 detik kita hitung 1, 2, 3 sampai 10. Kita lepaskan lagi atau kita rilekskan. Gerakan tersebut dapat diulangi sampai pasien merasakan nyaman dan rileks di bagian otot perut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu gerakan untuk merilekskan otot kaki dan betis. Oke, gerakan terakhir yaitu untuk melatih kaki dan juga betis dengan cara kita luruskan kaki kita
Rasakan ketegangan pada kaki berpindah pada betis. Kita tahan selama 10 detik, lalu rilekskan kembali. Kita ulangi lagi sekali lagi sampai merasakan benar-benar ketegangan di kaki dan juga betis. Kita lakukan sekali lagi. Kita tahan 10 detik. Guys, dan semua teman-temanku yang setelah menonton videoku, terima kasih sudah menonton. Semoga sedikit informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga selalu berpikir positif dan mendukung semua orang agar juga positif. Jika ada teman di sekitar kalian yang sedang kesusahan atau sekiranya ingin ditemani, temanilah, karena semua kebaikan kita akan dilihat oleh Allah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.